Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam lagi dan semoga sehat selalu untuk kita semua. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Bisa langsung segera kita mulai aja ya. Yang terhormat Bapak atau Ibu dan audien webinar, khususnya untuk Ibu dosen Dr. Yunia Setiawati, dokter spesialis kejiwaan konsultan spesialis psikiatri, serta teman-teman mahasiswa seperjuangan yang senantiasa saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga bisa mengikuti webinar online ini yang bertemakan kondisi mental mahasiswa saat memasuki kuliah offline. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aulia Yurasadin selaku MC yang akan memandu jalannya presentasi webinar pada kali ini. Selanjutnya, untuk moderator kita yaitu Najwa bisa memperkenalkan diri. Baik, terima kasih untuk MC Aulia Rosadin. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Najwa Salsabila Fatimah Zahra selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi online pada kesempatan webinar pada malam hari ini. Terima kasih. Komentar. Ya, baik. Untuk selanjutnya bisa kita nyanyikan lagu Indonesia Raya.
Baik, untuk acara selanjutnya, kita bisa dokumentasi untuk para peserta bisa on cam ya. Yuk, yang lain bisa segera on cam ya, biar segera dimulai untuk memberikan materinya. Ayo yang lain, kakak-kakak, bapak, ibu yang nggak berhalangan bisa on cam ya, karena kita bakal dokumentasi. Oke teman-teman, ini mau di foto dulu ya. 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya, 1, 2, 3. Slide yang selanjutnya, 1, 2, 3. Slide selanjutnya lagi, 1, 2, 3. Terus lagi ya. Oke, slide yang terakhir ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya teman-teman. Kalau nggak berhalangan untuk on cam, boleh on cam ya teman-teman ya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita memasuki materi, untuk peserta di sini bisa melaksanakan pretest dulu ya. Untuk linknya ada di kolom chat. Kita kasih waktu 5 menit untuk pretest. Nah, teman-teman, linknya sudah dikirim di chat Zoom ya. Bisa langsung diisi biar kita cepat mulainya. Makasih.
geometrinya yang terdiri dari persamaan 1 dan 2. Ini juga sebetulnya sudah waktu praktikum stasiun kalkulasi. Ya, jadi ini adalah rumus stokiometri ya, di mana dalam kondisi seimbang itu kalsium hidroksi apati itu persamaannya seperti ini. Tetapi pada kondisi tertentu terkadang ya karena kita tubuh kita mengalami ada pretest ya. Maka kalsium kemudian fosfat, hidroksil itu terkadang akan berkurang. Ya, strukturnya berkurang tapi di substitusi. Nah ini ya ada ion karbonat yang sangat penting juga untuk menentukan kecerdasan tulang gandum. Ya, jadi itu tadi. Jadi hidroksi apatit berkarbonasi, ya kalau ada kenapa yang kekurangan kalsium. Dengan Mas Ali. Gimana nih teman-teman udah pada ngisi semua belum? Kalau yang udah pada ngisi boleh dong reaction-nya. Ternyata udah banyak yang ngisi pretest ya. Kalau gitu bentar lagi kita mulai ya, pukul 19.25. Oke, baik. Terima kasih Kak Heru dan teman-teman yang lain yang sudah merespon. Karena udah 19.25,
Pretesnya kita cukupin ya. Untuk selanjutnya Naswa selaku moderator bisa waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, jaringanku aman kan ya, Aulia ya? Oke, baik. Aman-aman. Terima kasih sebelumnya untuk MC Aulia Rosadin. Kita buka aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semoga sehat selalu untuk kita semua. Yang terhormat Bapak atau Ibu dan audien webinar, khususnya untuk Ibu dosen Dr. Yunia Setiawati, dokter spesialis kejiwaan, konsultan spesialis psikiatri, serta teman-teman mahasiswa seperjuangan maupun teman-teman yang untuk maba yang senantiasa saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan sebagai nikmat sehat sehingga kita bisa mengikuti webinar online kita pada malam hari ini. Baiklah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri sekali lagi. Perkenalkan, nama saya Nashwa Salsabila Fatimah Zahra selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi online pada kesempatan webinar pada malam hari ini. Adapun pemateri yang akan melakukan presentasi webinar adalah Dr. Yunia Setiawati, dokter spesialis kejiwaan konsultan, spesialis psikiatri. Sebelum memulai diskusi dan presentasi webinar pada hari ini, berikut akan ditampilkan CV narasumber utama kita pada hari ini secara ringkas sebagai berikut. Untuk panitia dipersilakan untuk share screen. Oke, udah kelihatan belum teman-teman? Udah ya. Nah, ini adalah CV dari Dr. Yunia Setiawati, dokter spesialis kejiwaan konsultan spesialis psikiatri. Teman-teman bisa membaca profil pribadi dari beliau. Beliau ini latar belakangnya dari S1 Pendidikan Dokter Universitas Brawijaya dan S2-nya Ilmu Kedokteran Jiwa di Universitas Airlangga. Selanjutnya, ini adalah pengalaman penelitian dalam 5 tahun terakhir beliau, bisa dibaca, dan pengalaman pengabdian kepada masyarakat dalam 5 tahun terakhir. Lalu beliau juga ada publikasi artikel ilmiah dalam jurnal selama 5 tahun terakhir. Selanjutnya adalah pemakalah seminar ilmiah atau oral presentation dalam 5 tahun terakhir. Lalu yang selanjutnya, beliau juga mempunyai karya buku proceeding dalam 5 tahun terakhir. Selanjutnya, perolehan HKI dalam 10 tahun terakhir. Lalu beliau juga mendapati penghargaan dalam 10 tahun terakhir, adapun itu dari pemerintah, asosiasi, ataupun dari institusi. Mungkin cukup untuk CV dari narasumber kita pada hari ini. Selanjutnya terkait dengan rangkaian kegiatan webinar online kita pada hari ini, yang pertama adalah sesi pembukaan, yang kedua ada sesi presentasi materi online, dan yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah sesi penutup. Yang pertama kita akan memasuki sesi pembukaan supaya kegiatan kita hari ini mendapati berkah dan berjalan dengan lancar. Marilah kita buka kegiatan webinar ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita memasuki sesi yang kedua, yaitu presentasi online materi webinar oleh Ibu Dr.
Yunia Setiawati, dokter spesialis kejiwaan, konsultan spesialis psikiatri. Dalam hal ini akan menyajikan materi tentang kondisi mental mahasiswa saat memasuki kuliah offline dengan durasi waktu 60 menit. Maka darinya diharapkan kepada Bapak atau Ibu serta teman-teman audiens sekalian untuk menyimak penyampaian materi dengan seksama sembari menyiapkan tanggapan, masukan maupun pertanyaan. Lebih lanjut, demi kelancaran jalannya webinar kita pada malam hari ini, diharapkan pula kepada para peserta webinar hari ini untuk mematikan mikrofon Zoom, namun diharapkan tetap mengaktifkan fitur kamera apabila tidak berhalangan. Baiklah, sesi presentasi materi webinar kita akan dimulai. Kepada Ibu narasumber Dr. Yunia Setiawati, dokter spesialis kejiwaan konsultan spesialis psikiatri, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Mbak Naswa yang telah menjadi moderator. Mohon maaf kepada semua peserta nih, saya mewakili panitia karena presentasinya terlambat hampir 1 jam. Dan terima kasih masih tetap setia untuk mengikuti acara ini. Baik, untuk mempersingkat waktu karena waktunya sudah larut nih. Kami akan menyampaikan materi di sini tadi bagaimana persiapan mahasiswa ya dalam menghadapi kuliah offline. Jadi telah ada prioritasnya ya. Memang dalam hal ini mahasiswa ini banyak mengeluh ya menghadapi kuliah offline. Yang awalnya tuh kuliah online juga mengeluh, ternyata setelah 2 tahun lamanya, maka juga perlu penyesuaian juga untuk menghadapi kuliah offline ini. Adapun outline daripada materi yang akan saya sampaikan, yaitu latar belakang. Yang kedua, untuk dapat mengatasi bagaimana mahasiswa itu bisa melakukan kuliah dengan baik, maka para mahasiswa setelah mengikuti webinar ini bisa mengenal sumber-sumber stresor dan mengenal jenis-jenis emosi serta bagaimana cara menghadapi masalah sehingga bisa menyelesaikan kuliah dengan baik dan tepat waktu. Karena sebagai mahasiswa sekarang ini tugasnya tentu sangat banyak ya, selain kuliah juga harus melakukan. Maaf suaranya bocor ya, panitia atau di-mute ya. Tolong di-mute yang terus bagaimana karena selain adik-adik kuliah, adik-adik juga ada tugas ya dalam melakukan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Saya salut nih pada panitia, walaupun terlambat ya 1 jam karena adik-adik ini kan masih baru mungkin ya. Jadi yang cukup menarik adalah ini penyelenggaranya yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Nah, ini rupanya kejiwaan atau mental itu sudah menjadi hal yang umum ya. Karena saya mendapat tugas tapi tidak dari FK, ini dari Fakultas Ekonomi. Nah, memang mahasiswa itu listrik ya, sebabnya harus mengerti tidak hanya ilmunya sendiri tetapi juga ilmu-ilmu yang lain. Nah, dalam melakukan tridharma perguruan tinggi, adik-adik selain mengikuti kuliah juga harus melakukan penelitian, pengabdian masyarakat. Nah, itu perlu kesehatan mental. Nah, sebagai latar belakang, seperti kita ketahui bersama, pandemi COVID itu telah berlangsung sejak bulan Maret 2020. Yang awalnya kita semua bisa ketemu secara offline, senang bersilaturahmi dengan teman-teman, bisa kuliah. Tapi karena maraknya angka COVID ya saat itu, infeksi COVID-19, maka
terjadilah perubahan dalam berbagai sektor kehidupan kita, mencakup ekonomi, sosial, dan yang terutama terkena dampaknya yaitu pendidikan. Di sini pemerintah membuat sebuah kebijakannya, yaitu kuliah online. Itu mulai anak-anak kecil sampai mahasiswa itu kuliah online. Maka banyak sekali kasus-kasus yang terjadi pada saat itu, di mana adik-adik itu belum siap untuk belajar online. Ini keputusan ini memang sangat berat, tapi terpaksa harus dilakukan karena saat itu penyebaran virus, penyebaran pandemi COVID itu sangat tinggi. Banyak sekali yang mahasiswa yang mengalami stres karena terisolir di rumah, atau bahkan ada yang senang ya karena bisa pulang ke rumah. Sekarang ada kemudian kan beberapa adik-adik yang dari luar kota atau luar pulau itu senang bisa pulang ke rumahnya. Enak tuh, tidak usah ke tempat kuliah, tidak usah bayar kos. Ini terutama mahasiswa dengan ciri kepribadian introvert, diam, tutup, ya. Juga ada riwayat bullying saat anak. Tetapi banyak juga yang mengalami kondisi cemas dan depresi. Beberapa kasus ya yang sering kami jumpai di klinik itu, yaitu mahasiswa semester awal. Sekarang pinter-pinter banyak yang akselerasi. Jadi ini usia 19 tahun. Di mana saat awal pandemi itu dia merasa kesepian. Jadi karena harus kuliah online, sehingga dia sulit untuk berkonsentrasi. Apalagi kuliah online itu kan sangat melelahkan, karena tadi panitianya bilang harus on cam. Ini banyak yang on cam. Saya menyadari karena memang sudah lelahnya waktunya sudah malam. Terus kalau kuliahnya dari pagi sampai siang harus on cam, tentu saja sangat lelah. Terus juga banyak yang jujur, mereka merasa bersalah karena sering nyontek begitu ya saat ujian kan nggak kelihatan, walaupun kameranya tebal katanya masih nyontek. Jadi ini merasa bersalah karena mengelabui diri sendiri. Dan karena terlalu lama online, nah pada saat awal offline dia merasa bingung karena saya kan kuliahnya online, tapi kok ujiannya offline, bagaimana saya ini? Ada juga ya yang mahasiswa lain, ini katakanlah usianya B. Dia sering dibully teman saat SMP, merasa dikucilkan, ditolak teman. Ya. Nah, sehingga saat kuliah online ini tadi kan dibalik kesukaran ada kemudahannya merasa nyaman, sehingga prestasinya itu sangat baik ketika kuliah online. Ini tidak dengan mencontek ya, tidak seperti A tadi. Nah, tetapi seminggu yang lalu itu dia datang ke poliklinik jiwa ya, nangis-nangis ketakutan karena nanti kalau offline aku dibully lagi sama teman-teman. Juga ada teman-teman adik-adik ini, saya 24 tahun sudah tugas akhir gitu, menyelesaikan skripsinya. Saya ini sangat bingung, resah kalau dosennya nggak segera menjawab. Nanti kalau dia mau bertanya lagi takut disalahkan. Kalau tidak ada jawaban dalam 2 minggu, maka kan skripsinya itu molor. Jadi dia sangat takut dan timbul ide-ide serta. Nah, ini kasus-kasus yang sering dijumpai. Mungkin di antara adik-adik ini juga mengalami kesulitan saat dalam kondisi transisi ini. Yang dikatakan era new normal. Nah, di sini kami temukan dalam klinik psikiatri, ternyata 80% mahasiswa itu banyak yang berkonsultasi dengan keluhan cemas. Cemas itu ditandai dengan hiperaktivitas motorik, jadi tidak bisa duduk tenang, ya, mondar-mandir, terus hiperaktivitas otonom, jadi sering berkeringat dingin, sulit BAB, BAK, atau
banyak kencing, ya diare, terus juga sering ini anestesi dan sebagainya. Bisa juga kewaspadaannya meningkat, jadi mudah kaget, mudah terkejut, disapa itu kaget, dipanggil dosennya katanya dimarahi, jenis komunikasi. Banyak juga yang datang dengan keluhan depresi, jadi dia merasa sedih, nggak semangat, saya burnout, terboring, nggak ngerti mengerjakan apa, nggak ada ide sama sekali. Juga mengalami kenaikan berat badan yang berlebihan karena banyak tidur ya di rumah. Terus juga sulit konsentrasi, sulit menyelesaikan tugas, dan banyak pula yang ada ide-ide bahkan ada beberapa kali melakukan percobaan bunuh diri. Misalnya dengan minum dulu banyaknya tuh minum Blackbone, sekarang tuh minumnya paracetamol gitu ya, terus juga obat lelah itu karena sulit tidur. Terus juga banyak yang selham dengan menyilat-nyilat lengannya, itu yang perlu menjadi perhatian dari kita semua. Dan juga keluhan sulit tidur, ini yang paling banyak, gangguan tidur. Nah, yang terpenting dari ini semua adalah mahasiswa itu konsultasi untuk mencari solusi ya, bagaimana ya saya ini sebagai mahasiswa kan ada batasan waktu, misalnya harus menyelesaikan kuliah 8 semester, maksimal kan 2M ya, kalau sekarang malah 1M gitu ya, atau N+1, bukan 1M lagi, N+1 jadi 10 semester. Mereka sangat ketakutan karena tugas-tugasnya tidak bisa diselesaikan dengan baik. Kita minta solusi. Nah, marilah kita bersama-sama memikirkan solusi untuk menolong diri kita atau teman-teman kita. Belum dimute ya. Kita perlu mengenal lebih dulu sumber stresor. Sumber stresor yang utama yaitu frustasi. Frustasi itu apa? Itu hambatan dalam mencapai tujuan. Misalnya Anda itu ingin menyelesaikan kuliah tepat waktu, tetapi ternyata kan kondisi tidak memungkinkan seperti yang dihadapi pada 3 kasus tadi, maka mahasiswa tersebut akan mengalami frustasi. Terus juga yang kedua, krisis. Krisis itu misalnya dalam perkembangan. Adik-adik ini kan dalam remaja menuju dewasa ya. Hanya tadi masih awas ya yang tensinya. Kalau enggak kalau enggak di on cam kan enggak saya mulai loh gitu ya. Perubahan dari remaja menuju dewasa. Jadi kadang juga mengalami krisis-krisis kehidupan. Nah, yang ketiga yaitu konflik. Konflik misalnya adikku mau kuliah atau mau mengikuti webinar. Di sisi lain harus ini ya mendampingi adiknya belajar. Makanya mungkin tidak bisa open camp atau tidak bisa kuliah karena ini HP-nya dipinjam adiknya untuk belajar. Jadi mengalami konflik misalnya seperti itu dengan kondisi ini. Itu menyelesaikan tepat waktu, tetapi komunikasi dengan dosen tadi tidak lancar, timbul konflik. Nah, yang terakhir yaitu tekanan. Tekanan itu bisa dari diri adik-adik sendiri atau dari luar. Kalau dari adik sendiri, dari para mahasiswa, misalnya aku ingin lulus tepat waktu, aku harus nomor 1, sedangkan kondisi tidak memungkinkan. Kalau dari luar, tuntutan orang tua, tuntutan teman, tuntutan dosen, gitu ya, tuntutan masyarakat, nah, semuanya itu kalau tidak bisa kita tangani dengan baik, maka akan menimbulkan stresor-stresor dalam kehidupan kita. Berikutnya, untuk kita dapat mengenali sumber stresor, maka kenalilah emosi-emosi yang timbul dalam sehari-hari. Apakah kita atau teman kita saat ini merasa sedih, marah, ya kalau sedih kan biasanya menangis, cemberut gitu emosi. Kalau senang mungkin tersenyum atau tertawa atau bahagia seperti
Tadi di belakangnya moderator itu kan banyak yang ketawa-ketawa, yang senang ketemu teman-teman. Atau kondisi marah gitu ya, teriak-teriak. Itu kita harus mengenal emosi-emosi kita dan teman kita. Ini dikenal dengan namanya kecerdasan emosional. Jadi kenalilah emosi kita sendiri sebelum kita menilai orang lain. Kemudian belajarlah mengelola emosi kita. Untuk selanjutnya kita bisa memotivasi diri kita. Nah, setelah kita memahami diri kita, bisa mengelola emosi dan memotivasi diri kita, maka kita akan bisa memahami emosi orang lain sehingga komunikasi itu berjalan dengan lancar ya, karena komunikasi itu sangat diperlukan dalam kuliah online, kuliah offline ini ya. Kalau kuliah online itu juga perlu komunikasi, tetapi biasanya sudah lebih suka. Kalau offline ini kan langsung ketemu gitu. Itu juga perlu penelitian emosi. Nah, untuk itu kita perlu mengembangkan empati. Empati itu yaitu apa? Kemampuan kita sendiri untuk kita mengenal, memahami, merasakan bagaimana orang lain yang merasakan juga. Misalnya, tadi kalau orangnya kelihatannya sedih, murung, ya kita jangan cerita yang senang-senang, hanya omong, sebaiknya kita banyak mendengarkan. Janganlah kita menceritakan keberhasilan kita, kehebatan kita, sedangkan teman kita ini lagi boring begitu ya, nanti menimbulkan miskomunikasi. Atau dalam berkomunikasi dengan dosen, kita juga memperhatikan dosen ini sedang sibuk ya, jadi kita juga mengatur waktunya. WA itu maaf, apakah Pak atau Ibu ada waktu, atau kapankah ada waktu, begitu. Jangan lupa mengucapkan selamat pagi, siang, atau malam, jadi ada samanya. Terus juga dalam hubungan antar manusia, itu jadi kita mengandung sifat seolah-olah itu maksudnya gini, oh kita merasakan perasaan teman kita, lawan bicara kita ya, orang tua kita, adik kita, dan semuanya di lingkungan kita. Dengan kita mengetahui, memahami dan merasakan apa yang orang lain rasakan, maka kita akan bisa diterima oleh orang lain dan akan mempercepat dan mempermudah tugas kita. Keterampilan empati itu bagaimana sih? Itu bisa dilatih. Mungkin karena adik-adik ini lahirnya di era milenial ya. Nah, dimana kalau waktu ini kan nggak pakai selamat pagi, siang, sore. Misalnya kekurangannya memang di soft skill. Itu bisa dilatih. Caranya gimana? Adik-adik melakukan kontak mata dengan baik. Jadi kalau ketemu teman, ketemu desainnya itu ya juga duduk, jadi arah mata sejajar, jadi ada kontak mata. Terus perhatikan bahasa tubuh teman-teman kita, apakah menunjukkan rasa enggan atau menunjukkan minat, begitu ya. Terus gaya vokal yang tepat, jadi intonasi, nada suara itu harus jelas. Juga kita harus mendengarkan dengan kita mempunyai ini dua telinga, jadi mendengarkan sepenuh hati. Ya. Karena dengan mendengarkan itu bisa menghindari miskomunikasi. Kalau kita mendengarkan dengan baik, senyum, terus kemudian penuh perhatian, maka komunikasi yang berjalan dengan baik antar teman itu nanti akan memperlancar tugas-tugas adik semuanya. Karena kita kan dari latar belakang yang berbeda-beda. Jadi kalau berbicara yang jelas, yang tegas, yang terlalu cepat, yang belum tentu lawan bicara kita itu mengerti apa yang kita maksudkan. Nah, di sini dalam menghadapi kuliah offline, maka tentu saja kita perlu mengembangkan empati. Empati terhadap teman, terhadap dosen, dan terhadap
sama sampai adik itu ya grup atau ini ya murung begitu. Di antara kuliah itu ada jedanya. Lakukanlah itu untuk apa? Semua sehingga adik-adik tidak mengalami ini ya burnout gitu atau lelah mental gitu. Terus juga adik-adik perlu meningkatkan kemampuan memecahkan masalah atau problem solving. Nah, ya, dengan cara yang terstruktur, maka tugas masalah dalam memecahkan masalah itu spesifik ya, yang terukur dan bisa dicapai berdasarkan realitas. Tentunya ada batas-batas waktu yang harus adik-adik perhatikan. Dalam mengambil keputusan itu sebaiknya berdasarkan data-data ya, bukan berdasarkan asumsi kita, karena berdasarkan asumsi itu belum tentu. Harus berdasarkan data-data yang ada di asumsi. Temanku ini kok ini ya ketika diskusi di aja ini nggak mengerjakan tugas. Nah, ternyata kalau tugasnya dikumpulkan dia sudah membuat ternyata juga objektif. Ini dosen ini killer, tidak enak kok diajak ngobrol, nanti marah. Dilihat dari data-data yang sama, dari asumsi atau dari perkataan teman-temannya ya, rasional, realistis. Kebutuhan dasar manusia itu kan dicintai, dilibatkan, diakui. Nah, setelah dicintai, dilibatkan, dan diakui, maka nanti kita bisa aktualisasi diri. Nah, untuk bisa kita diterima orang lain, maka kita harus menerima diri kita sendiri, kita terbuka dengan teman, menerima segala kekurangan dan kelebihan. Kita juga harus rasional. Jangan menganggap temanku ini malas ya, hanya aku loh yang bisa. Dan juga harus proporsional. Ini konsekuensi itu sesuai kompetensi dan situasi, sesuai dengan kemampuan dan waktu yang ada. Sebaiknya dalam memberikan kuliah atau dalam mengerjakan tugas, adik-adik itu melakukan self analysis. Kenapa kok tugas-tugasku nggak selesai? Aku ini pintar tapi kok temanku nilainya lebih tinggi. Lebih baik adik-adik melakukan self analysis. Semester 1 apa yang sudah kita lakukan bersama ya, apa kekurangan saya. Misalnya semester 1 ada yang kurang beres, antisipasi saya bagaimana. Demikian pula setiap semester itu adik-adik harus ada planningnya, dan bukan hanya planning saja, harus dilakukan seperti tadi problem solving. Sebaiknya kita melakukan antisipasi supaya nanti tugas-tugas itu bisa berjalan nggak numpuk. Nanti akhirnya adik-adik siap menghadapi kuliah offline. Karena kuliah offline itu tentunya banyak keuntungannya. Komunikasi dengan teman lebih mudah, adik-adik juga tidak terkungkung gitu ya di rumah. Sebaiknya adik-adik semua mengenal apa yang diinginkan dan kemudian mengenal apa saya menginginkan itu ya. Kemudian carilah kekuatan adik-adik di mana, kemudian buat atau lakukan apa-apa itu semaksimal mungkin. Lakukan pekerjaan dengan serius, tapi dengan cara yang tepat. Bisa menerima kondisi yang tidak kadang-kadang tidak bisa nanti kuliah memang kuliah itu penuh tantangan. Kalau menurut Erik Erikson, tugas perkembangan adik-adik itu langsung emosi. Jadi selain belajar, adik-adik itu juga berteman, juga nanti ketemu jodoh, gitu ya. Jadi adik-adik itu
tentukanlah tujuannya dan fokus. Itulah inti daripada keberhasilan adik-adik semua. Dengan adik-adik fokus, terus meningkatkan empati, maka adik-adik akan merasa senang dan berbagi karena bisa diterima oleh lingkungan, sehingga prestasi adik-adik semua akan semakin baik. Hendaknya kita sebagai makhluk sosial itu saling tolong menolong ya satu sama lain, jangan merasa lebih ataupun merasa minder dengan teman-teman, karena setiap orang itu pasti ada kelebihannya, pasti ada kekurangannya. Dan seorang itu tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan itu akan membuat kita sombong kalau kita sempurna. Karena manusia itu harus saling mengisi. Sekian penyajian dari saya kembalikan ke Mbak Moderator ya, Mbak Nasri. Terima kasih atas kesempatan. Monggo Mbak Naswa. Mana Ibu Moderator? Sebentar Ibu, moderator kami sedang ada kendala jaringan. Oke. Halo, Aulia, apakah suara saya terdengar? Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih. Baru saja usai kita simak. Sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Adapun ketentuan sesi tanya jawab pada kali ini, kepada para peserta diskusi yang ingin bertanya atau menanggapi, silakan memanfaatkan fitur Raise Hand yang ada di layar Zoom. Dan kepada para peserta yang dipilih untuk bertanya, silakan menghidupkan fitur mikrofon. Dan ketika pertanyaan sudah selesai disampaikan, silakan mematikan kembali fitur mikrofon supaya kegiatan webinar online kita hari ini bisa berjalan dengan baik. Untuk para peserta yang ingin bertanya, disilakan untuk baik, sudah ada beberapa peserta yang menggunakan fitur Raise Hand. Kepada peserta atas nama Gladi Putra, dipersilakan untuk meng-unmute mikrofonnya. Baik, terima kasih banyak. Izin dokter, izin Gladi dari Fakultas Kedokteran Gigi Unjani, izin bertanya mengenai perihal mahasiswa yang dari awal semester itu perkuliahan online dan juga pada saat akhir semester ini di-offline-kan. Tetapi yang dirasakan mahasiswa tahap akhir ini dikarenakan offline itu seperti sering kelelahan baik dari pikiran, tubuh, terus stres, depresi, seperti itu, Dok. Terus ditambah lagi kan mahasiswa tahap akhir ini kan harus skripsian juga yang nantinya menunjang koas ataupun dan lain sebagainya gitu. Tetapi yang dirasa juga materi yang diresap itu seperti belum cukup. Jadi makin stres itu buat mahasiswanya. Ada saran nggak dari dokter mengenai hal tersebut? Apakah harus mengkonsumsi obat atau memperbaiki diri dengan cara yang lain seperti itu? Baik, ini bagaimana Bu Moderator, langsung dijawab atau bagaimana Mbak Naswa? Ini langsung dijawab ya. Mungkin kendala jaringan. Iya, baik. Ibu dokter boleh langsung dijawab pertanyaannya. Terima kasih, dokter. Baik, terima kasih Mas Gladi Putra Pratama, ya. Pertanyaan yang bagus dan itu mewakili kondisi mahasiswa pada umumnya. Ya, di sini pertanyaannya itu memang sangat umum ya. Dalam beberapa semester ini ya, tak terasa hampir 5 semester ya Mas Gladi kita kuliahnya online. Tentu saja dalam saat kuliah online itu penyerapan tidak bisa maksimal karena memang sangat lelah. Di sini kita akan harus on cam terus, sedangkan kita juga tidak bisa melakukan
tugas-tugas kita secara optimal. Apalagi kalau seperti Mas Gladys ini kan harus sebagai koas ya, itu kan perlu modal yang cukup. Nah, itu Mas Gladys dan teman-teman tidak selalu berkecil hati. Karena kondisi ini tidak hanya Anda alami sendiri, itu juga dialami teman-teman dari Universitas Airlangga itu juga baik ya. Adik-adik yang nanti akan ke klinik atau adik-adik yang fakultas ekonomi ini kan juga bingung nih hitung-hitungannya. Itu juga ini kita ada pendekatan gitu biasanya lewat grup-grup kecil. Jadi dibimbing terlebih dahulu nanti kalau mau menjadi koas itu. Nah, kalau memang sampai tadi terjadi stresnya sangat luar biasa, begitu ya di tempat kami itu ada poliklinik namanya Pondok Curhat. Itu bisa curhat nanti juga dirahasiakan kan data-datanya. Nah, itu tidak selalu minum obat, tergantung berat ringannya. Kalau ringan atau sedang kan perlunya curhat. Jadi kebutuhan dasar manusia kan dicintai, dibutuhkan. Mungkin karena jarang didengarkan ya, jadi adik-adik merasa burnout. Nanti bagaimana ya kalau nanti menjalani koas itu ya. Nanti tentunya dengan pembimbingan. Adik-adik tidak usah terlalu khawatir juga. Karena ini semua juga mengalami masalah transisi ini. Untuk screening gangguan jiwa, monggo nanti bisa boleh dibagi nanti nomor saya Mas Gladi ya kalau kadang-kadang komunikasi. Terima kasih Mas Gladi, semoga bisa menjawab nih. Saya kembalikan ke Mas Gladi. Izin mungkin dari Gladys sudah cukup dokter. Terima kasih banyak atas jawabannya dokter. Baik, terima kasih untuk Gladi Putra dan selanjutnya untuk kepada peserta Diva dipersilakan untuk bertanya kepada dokter. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dokter. Nama saya Divanisa Nur Fadila dari Fakultas Kedokteran Gigi Unjani juga. Kebetulan temannya dari Gladi. Izin bertanya dokter mengenai kan sebelum COVID itu kan kami memang sudah ada kegiatan ya dok, tatap muka dengan baik dengan pasiennya atau misalkan dengan dosen seperti itu. Nah, lalu setelah COVID ini kan kami langsung di-cut gitu ya dok, tidak bertemu dengan dosen, tidak bertemu dengan pasien selama kurang lebih 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun tidak ketemu tatap muka, itu tuh jadi mempengaruhi dari segi mungkin mental mungkin ya dok, karena setiap ketemu dosen atau misalkan ketemu pasien gitu ya dok ya, walaupun hanya probandus gitu dok, itu kecemasan tuh makin meningkat gitu loh, kayak tiba-tiba itu saya mengalami panik kayak gitu, lalu apa yang harusnya saya sampaikan itu malah tidak tersampaikan jadinya gitu dok. Jadi apa ada saran gitu dok untuk menangani kecemasan yang datang secara tiba-tiba itu gitu. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih Mbak Diva. Ini pertanyaannya juga sangat bagus ya, karena adik-adik selama 2 tahun lebih, bahkan 5 semester itu dihadapkan dengan rektor, bahkan kadang-kadang terpaksa handphone. Itu pun juga menimbulkan adik-adik itu sebetulnya juga self esteem-nya kan jadi turun ya, yang serius belajar pun jadi turun ya. Aduh, aku nanti apakah bisa, apakah mampu? Karena tiba-tiba dihadapkan dengan pasien. Untuk itu sebelum menghadapi pasien, dan sekarang dalam kondisi transisi, adik-adik bisa berlatih, Mbak Diva berlatih dengan temannya, gitu ya. Ayo coba, kamu sebagai pasien, aku sebagai dokter, terus nanti bergantian. Nah, kalau sudah timbul paniknya, ya
coba dilakukan relaksasi. Relaksasi itu menarik nafas panjang ya. Biasanya 6, 7, 8. 6 itu tarik nafas, terus 7 ditahan, 8 dilepaskan sambil membayangkan suasana yang nyaman, yang tenang, dan katakan dalam hati, saya ini dalam kondisi panik. Kondisi panik ini berlangsung sementara dan saya akan baik-baik saja. Selain itu, tentunya untuk mengurangi rasa panik itu, adik-adik sebelum ini kan mewakili yang lain bagi karena memang banyak sekali adik-adik ini datang ke kami dengan keluhan panik. Adik menyadari ini gangguan bersifat sementara. Mohon maaf dokter, untuk suaranya termute. Oh maaf, suaranya termute ya, maaf Mbak Diva, Ya, saya ulangin lagi ya. Jadi pertanyaannya Mbak Diva ini bagus, mewakili yang lain. Gangguan panik ini memang sangat mengganggu ya. Apabila gangguan panik ini muncul, maka Mbak Diva bisa menarik nafas gitu ya. Hitungannya 6, 7, 8. Tarik nafas 6 hitungan, kemudian ditahan selama 7 kali, terus dilepaskan 8 hitungan. Setelah itu menenangkan diri sambil mengatakan dalam hati, saya saat ini dalam kondisi panik. Kondisi panik ini disebabkan karena bla 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 gitu ya. Kondisi ini akan bersifat sementara dan saya akan nah, tentu saja sebelum menghadapi pasien itu adik-adik sebaiknya berlatih pasien coba seolah-olah nanti ini seperti praktikum tramet yang Mbak Diva sudah diajarkan. Memang itu perlu penyesuaian karena dulu ujian tramet pun juga online sehingga lucu ya, ada yang pasien cobanya tuh pakai bantal sampai pengujinya juga ketawa namanya adik-adik kan masih remaja diperiksa dilempar ke depan saya. Udah kok dilempar karena simulasi kan. Tentunya itu memang kita akui bersama tidak kondisi ini tidak ideal, tapi di balik kesukaran ada kemudahan. Nah, kalau adik-adik tadi mengalami gangguan panik, mungkin itu salah satu bentuk gangguan penyesuaian juga ya. Tapi Dek Diva kalau jujur, kadang-kadang kan merasa senang juga kan online itu bisa. Ya dok. Kadang-kadang adik-adik itu belum mandi gitu ya, ikut itu ketika ditanya kan terpaksa online apa on cam itu kelihatan. Ada yang senang kan bisa ini apa adik-adik bisa dapat ilmu baru kan, saya diajarin adik-adik yang masih pelajar malah ya bisa yang di depan kamera itu bukan dia padahal ada yang seperti itu ya. Bisa dok mau diajarin lah membuat seperti itu. Lucu-lucu ya tadi. Manusia itu memang ini apa di balik kesukaran ada kemudahan. Dengan ini adik-adik menjadi apa lebih mengerti ya, ternyata menyendiri itu nggak enak ya, ternyata baik bersama-sama. Ya, itu tentu perlu penyesuaian. Jika nggak usah khawatir, nanti kalau perlu konsultasi lebih lanjut juga boleh. Ya. Nanti minta nomornya ke Mbak Yaswan. Baik dokter, terima kasih banyak dokter. Ya, sukses selalu guys sekolahnya. Terima kasih banyak dok, terima kasih Ibu Moderator. Terima kasih untuk Diva. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Boleh. Boleh untuk menonaktifkan mikrofonnya. Mohon izin, selamat malam dokter. Mohon izin off cam dokter karena sinyal saya kurang stabil tadi beberapa kali reconnecting. Mohon izin arahan dan petunjuk dokter, adakah mungkin layanan psikologi secara online yang dapat direkomendasikan mungkin bagi masyarakat yang berminat untuk konsultasi masalah mental health-nya secara anonimus mungkin dokter. Mengingat sehubungan dengan usia-usia muda yang akhir-akhir ini lebih dekat dengan gadget dan temuan self-diagnosis begitu dokter. Mungkin
ada petunjuk arahan. Terima kasih dokter. Terima kasih. Saya nggak bisa on cam ya. Jadi saya salut ya dengan panitia dan adik-adik ini sangat open terhadap kesehatan mental. Yang banyak orang itu, bahkan orang tua kita sendiri ya, kadang-kadang banyak orang tua pasien mengatakan tidak ada gangguan jiwa, tidak ada panik itu karena kamu kurang ibadah. Padahal ternyata adik-adik kan memang merasakan ya gangguan ini. Nah, untuk itu banyak sekali sekarang bisa konsultasi ya di Aludok gitu medianya. Atau di tempat kami itu ada namanya pondok curhat, jadi bisa lewat video call bisa, pokoknya on call gitu. Itu bisa nanti pendaftarannya bisa lewat ini ya, nanti saya kirimkan nomornya. Jadi di situ terutama untuk anggota Universitas Erlangga ini diberi kesempatan untuk berkonsultasi untuk para mahasiswa ini untuk menangani kecemasan. Di sini kalau memang umpamanya adik-adik ini sungkan ya sama dokter Yunias itu sama dokter-dokter yang muda tapi juga ini psikiater itu juga ada, kita juga cukup aktif itu dokter Ayu menangani seperti ini. Jadi kalau dokter curhat itu boleh. Karena itu memang kebutuhan kita kan, kebutuhan dasar yaitu dicintai, dilibatkan, dihargai gitu ya. Monggo adik-adik yang mau konsultasi nanti saya tanyakan nomornya, kemudian saya sampaikan ke Mbak Naswa ya. Terima kasih ya, salut untuk kesadarannya akan kesehatan mental. Sukses untuk adik-adik semua. Apakah sudah cukup? Terima kasih dokter. Oke, baik. Terima kasih untuk Diana dan terima kasih dokter untuk telah menjawab pertanyaannya. Selanjutnya, apakah masih ada peserta yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang mau raise hand, aku bisa bacain pertanyaan yang ada di kolom chat. Baik, dokter, permisi. Untuk pertama dari Kak Wilhelminus Warabai. Selamat malam, dokter. Bagaimana cara kita melakukan deteksi mandiri untuk screening awal kesehatan mental agar bisa sejak dini mengetahui apabila mengalami gangguan, sehingga penanganannya bisa lebih cepat dan harapannya masih bisa diselamatkan. Nah, bagaimana, dokter? Selamat malam. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk memang bagus ya untuk mengenal gangguan jiwa itu ada screening sederhana. Tapi kita juga bisa menilai diri kita sendiri apakah kita mulai terganggu atau tidak. Itu misalnya kalau kita sudah mulai terganggu aktivitas kita sehari-hari, yang disebut activity daily living. Misalnya, activity daily living itu kan dari makan, minum, gitu. Apakah kita makannya jadi berlebihan atau tidak mau makan, gitu ya. Terus mandinya, apakah jadi malas mandi, atau apakah kita jadi ini ya, mudah marah hubungan kita dengan orang lain, dengan adik-adik kita, orang tua, dengan lingkungan, apakah kita mulai nyolot, tersinggung, kok ngambek begitu ya. Terus juga setelahnya walaupun online, apakah aku kok dikasih tugas dosen dibilang enggak, semakin dini akan semakin baik. Dan saya selalu sekarang banyak teman-teman ya, bahkan adik-adik kelas, adik-adik ini ya, SMP itu sudah banyak yang meminta orang tuanya untuk periksa ke poliklinik jiwa. Sekiranya dengan bagus sekali pertanyaannya tadi ya, sekiranya dengan deteksi dini kan enggak
sampai berkelanjutan sampai menjadi cemas, depresi atau panik tadi yang seperti disampaikan Mbak Dava. Jadi kalau sudah mulai menolot, mulai kurang tidur gitu ya, mulai tidak seperti biasa, segeralah konsultasi ya. Sekarang banyak sekali psikiater ini, tidak hanya di kota-kota besar atau di Pulau Jawa. Jadi saya lihat ada dokter anak itu dari Sulawesi juga ikut bergabung. Selamat malam, Dokter Ana. Terima kasih telah bergabung. Terima kasih telah melakukan pelayanan jiwa di daerah Sulawesi. Semoga nanti dengan banyaknya psikiater-psikiater di daerah, maka dapat ini ditangani sejak dini ya gangguan-gangguan. Terima kasih. Ada lagi ya? Ya, baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Mungkin Kak Will bisa... Ada enggak nih, Mas? Ya, ada Kak Will enggak? Apakah jawabannya membantu atau bagaimana? Atau ada tanggapan? Baik, Kak, jika tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Laude Mapasa. Selamat malam, dokter. Kapan kita harus mulai berpikir untuk berkonsultasi dengan psikiater ketika mengalami gangguan mental, atau masih bisa cukup curhat dengan teman dan sahabat? Apakah harus diberikan obat-obatan tertentu? Ini kayaknya sama nih pertanyaannya dengan Mas Wilhelminus tadi ya. Kalau sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, kegiatan sekolah, kegiatan bekerja, monggo segera konsultasi ke psikiater. Kalau curhat misalnya lagi kesel nih, lagi bosan misalnya ya, aku nih misalnya ya tugas dengan dokter dunia saya dikonsulin kok nggak dijawab-jawab, nanti aku kan nggak lulus seperti itu ya, atau marah kepada mamanya misalnya Mas atau Mbak Laude, aku sebenarnya mamaku ini aku kemana-mana nggak boleh karena waktu pandemi takut virus lah, takut inilah, itu bisa komunikasi dengan ya. Nah, terus itu belum tentu, tergantung derajatnya ya. Kalau berat itu diberi obat, kalau tidak ya dengan tadi dilakukan apa tadi relaksasi atau ventilasi itu terluka ya, dilakukan terapi kognitif, jadi pola pikir yang salah benerin misalnya ya. Nah, apa dimarahin ibu gitu ya, jadi perilakunya kan ini dia kan jadi jengkel, itu dicari dulu sebabnya kok dimarahin itu karena apa. Oh, saya itu dimarahin karena tidak mau membantu adik belajar misalnya seperti itu diperbaiki sehingga tidak menyalahkan ibunya kok dimarahin terus, tapi diperbaiki perilakunya supaya nanti responnya sedikit. Oke, selamat malam. Terima kasih. Ini ada berikutnya nih yang pertanyaan dari Mas Wong. Oke, baik, dokter. Terima kasih. Apakah ada tanggapan dari peserta lain? Jika belum ada, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Izin bertanya, dokter. Bagaimana tips bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan berkomunikasi yang di bawah rata-rata, sehingga kita menghadapi suatu masalah itu kayak agak kesulitan untuk mengungkapin sebenarnya apa yang sedang kita rasakan gitu, dokter. Terima kasih, dokter. Maksudnya kecerdasan mahasiswanya di bawah rata-rata? Ya, jadi komunikasinya itu dia kan di bawah rata-rata, jadi dia di hadapan orang banyak itu agak malu-malu, jadi kayak mentalnya dia itu belum siap gitu, dokter. Jadi mungkin kecerdasan itu kan ada kecerdasan emosional tadi ya yang dijelaskan. Jadi kita harus mengembangkan empati. Nah itu mungkin yang ditanyakan itu orang yang pendiam, jadi sulit untuk mengkomunikasikan sesuatu. Jadi mungkin dia malu atau salah loh. Nanti kalau temannya bilang, oh masalahnya ini aku
Terus kalau nggak dilibatkan, merasa kok disingkirkan, dilibatkan, dia nggak mengerti. Nah itu sebaiknya ini ya, dia mulai membuka diri pelan-pelan. Menanamkan kepercayaan diri itu bisa dilatih. Misalnya dengan mulai belajar menyapa temannya, ya, bertanya yang sederhana kalimatnya. Sehingga nanti dengan cara seperti itu akan meningkatkan rasa percaya dirinya. Itu kan kemampuan komunikasinya yang buruk begitu ya. Sehingga menyulitkan temannya. Itulah gangguan jiwa itu disorder ya. Kalau gangguan penyakit kan illness disorder itu artinya kalau satu orang gangguan komunikasi, maka nanti di kelompokmu itu tidak akan baik. Nah, untuk itu perlu ada salah satu orang ya pemimpinnya itu yang menjadi mediator, sehingga anak yang pendiam atau temanmu yang pendiam ini bisa pelan-pelan ditarik untuk ikut aktif ya. Jadi sesama teman itu harus saling tolong-menolong. Itu juga perlu memang dilatih. Tapi kalau sudah diberi kesempatan tetap tidak bagus ya, monggo konseling ke psikolog atau ke psikiater gitu. Terima kasih. Ini ada yang keloncatan di pertanyaannya dari Mas Paulus Sitanggang. Apakah pemberian obat bersifat permanen? Itu tergantung berat ringannya gejala. Mungkin kalau psikotik yang kronis itu perlu seumur hidup. Tapi kalau gangguan kecemasan mungkin hanya bersifat sementara. Gitu ya. Nah, kalau obat yang menimbulkan adiksi dan halusinogenik itu bukan ya, itu obat-obat mungkin golongan narkotika. Kita tidak menggunakan golongan-golongan narkotika seperti itu. Terima kasih. Monggo saya kembalikan ke Mbak Naswa. Halo Mbak Naswa. Ada gangguan ya, misalnya ada gangguan sinyal. Saya bantu nih. Nah, ini bagus ini, bullying di antara mahasiswa. Tentu saja bullying itu tidak baik ya, karena menyebabkan korbannya itu nanti suatu saat bisa menjadi pelaku ya. Jadi sebaiknya kalau mahasiswa baru, walaupun ada ospek itu ospeknya yang mendidik gitu ya, jangan terlalu kejam, apalagi kalau menyangkut emosional, fisik itu tentu sangat disayangkan karena sebagai mahasiswa itu kita nanti menjadi pemimpin, jadi harus menjadi teladan dari yang lain. Terima kasih. Monggo, Mbak Baik Naswa. dokter, terima kasih. Oh mungkin ini ada dari Dokter Swariga ingin bertanya kepada Dokter Yunias. Untuk Dokter Swariga boleh untuk meng-unmute mikrofonnya. Terima kasih. Selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Malam dokter. Terima kasih dokter. Saya sering sekali menerima pasien pada umumnya susah tidur itu. Susah tidur. Sedangkan kalau kita anamnesa ya memang tidak ada faktor-faktor pencetus stres, tetapi kebanyakan sekarang di masyarakat itu susah tidur itu. Kira-kira apa penyebabnya dokter? Terima kasih. Maaf, tolong diperjelas maksudnya bagaimana menerima pasien? Ya, kebanyakan sekarang pasiennya tidak bisa tidur sekarang. Iya. Ya, kira-kira sebagian besar sekarang penyebabnya apa? Pasien dengan apa, Pak? Maaf, sinyalnya. Pasien dengan? Iya.
Ya, keluhannya pasti tidak bisa iya. tidur, tidak ada Iya, terima kasih. Jadi memang akhir-akhir ini banyak sekali pasien dengan insomnia, ya, gangguan tidur. Nah, gangguan tidur itu juga penyebabnya bermacam-macam. Apakah ada gangguan akibat gangguan fisik di tubuhnya, misalnya gangguan penyakit yang naun, atau gangguan-gangguan psikologis, misalnya karena kondisi sekarang, jadi banyak yang kurang bergerak, kurang berolahraga, badan tidur, atau karena banyak sekali paparan-paparan ini ya. Dan sekarang semua serba internet, jadi mungkin karena terpapar internet terus-menerus jadi menyebabkan gangguan tidur. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan gangguan tidur. Terus stresor psikososial, misalnya ada permasalahan dalam pekerjaan, dalam sekolah, atau dalam relasi dengan keluarga. Jadi kalau dalam penyebab gangguan tidur itu memang kalau dalam praktek klinis sebagai psikiater itu kita melakukan anamnesis, ya. Anamnesis itu wawancara psikiatrik dengan pasien. Selain itu juga interview itu yaitu dari keluarganya atau pengacaranya supaya kita bisa mengetahui masalah-masalah itu. Jadi harus kita tegakkan dulu. Yang pertama, adakah gangguan-gangguan organik? Kalau tidak, kita cari faktor-faktor psikososialnya yang mengganggu sehingga dalam penata laksanaannya itu bisa tepat. Terima kasih. Terima kasih dokter, selamat malam. Baik, terima kasih Dokter Suarida. Mungkin pertanyaan terakhir ya untuk teman-teman ataupun Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, boleh raise hand. Kita bacain yang dari chat aja ya dokter ya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan. Tetapi kita karena durasi waktunya. Ya baik dokter, terima kasih. Selamat malam dokter. Mohon tips bagi mahasiswa yang memiliki kebiasaan menunda-nunda tugas yang dimiliki dan ketika mendekati deadline menjadi terburu-buru dan seakan seperti mendesak dosen pembimbing untuk menyetujui karya ilmiah yang dibuat. Mengingat hal ini sering menjadi konflik antara mahasiswa dan dosen tersebut. Bagaimana tipsnya ya dokter? Terima kasih dokter. Bagus sekali ini, pertanyaan penutup tapi sangat berarti. Karena sebagai dosen juga saya ini sering dikejar-kejar. Mahasiswa juga mungkin ya karena takut ya awalnya tuh tidak berani, belum tentu prokrastinasi. Jadi kalau menunda tugas itu kan prokrastinasi. Mungkin itu intinya adalah di komunikasi. Sebaiknya adik-adik kalau sudah mendapat ini ya, sudah mendapat dosen pembimbing begitu, maka segeralah berkomunikasi dengan dosen pembimbing. Tadi seperti yang saya sampaikan supaya problem solvingnya tadi kan penyelesaiannya bisa win-win solution tadi ya. Supaya bisa win-win solution itu jadi sebaiknya jangan sungkan-sungkan untuk komunikasi dengan dosen. Terus harus melakukan seperti ini supaya nggak Anda kuliahnya ada semester 1 tugasnya apa, nah PR-nya terakhir itu wah aku tinggal skripsi gitu ya, sayang sekali karena sekarang kan dibatasi masa kuliahnya. Jadi satu, pertahankan komunikasi, keterampilan komunikasi, bangun komunikasi yang baik, kemudian tetapkan goalnya ya, goal yang
lagi untuk Pak dosen ini kira-kira yang mau saya tulis itu apa? Bab 1 apa, bab 2 apa, sampai untuk bab terakhir. Nah, setelah ada kerangkanya, maka adik-adik membuat schedule. Oh, ini saya komunikasikan bab 1 ini dalam minggu pertama, bab 2 minggu kedua, begitu ya. Jadi tugasnya itu dilakukan dengan secara terukur dan terstruktur. Nah, dengan cara seperti itu, maka adik-adik akan menjadi senang dan lancar, juga terjadilah win-win solution ya, antara dosennya oke, adik-adik juga oke, dan nilainya akan baik. Jadi diberikan waktu ya, jadi ini menjalin komunikasi, terus kemudian mulai mengerjakan tugas itu terukur dan terstruktur. Kemudian adik-adik juga boleh berbahagia, main HP apa-apa itu boleh dengan teman, tetapi dibagi waktunya dengan baik. Nah, dengan cara terukur dan terstruktur nanti adik-adik tugasnya insya Allah akan lancar. Ya. Terima kasih. Baik, untuk para peserta kita cukupkan untuk sesi tanya jawabnya karena durasi waktu kita ya teman-teman sekalian ya. Mohon maaf untuk teman-teman yang pertanyaannya belum bisa ditanyakan kepada Dokter Yunias karena banyak sekali ya dokter pertanyaan yang ingin ditanyakan sebenarnya. Tapi karena durasi waktu kita yang terbatas, jadi kita nggak bisa melanjutkan lagi. Mungkin nanti di sesi yang lain. Ya. Ya, baik dokter, terima kasih. Teman-teman yang berbahagia, dari pemaparan dan pembahasan mengenai kondisi mental mahasiswa saat memasuki masa kuliah, tadi dapat ditarik ya teman-teman kesimpulannya, kalau kuliah offline ini sangat dibutuhkan setelah pandemi selesai, dan cara menghadapi kuliah offline juga kita perlu mengembangkan empati, keterampilan mengelola emosi, meningkatkan kemampuan problem solving atau pemecah masalah, lalu meningkatkan soft skill, meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Lalu screening awal kesehatan mental itu juga sangat penting untuk mengetahui apakah diri kita itu dalam keadaan baik-baik saja atau tidak. Kepada yang terhormat, Bapak atau Ibu, serta teman-teman yang berbahagia, mungkin webinar online kita akan dicukupkan sampai di sini saja. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kesalahan. Dan di masa pandemi ini, marilah kita sama-sama menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Saya selaku moderator izin mengundurkan diri dan mengembalikan kepada MC Aulia Rosadin. Terima kasih. Baik, makasih Naswa. Wah, ini pada antusias banget sih pada malam ini, pada banyak yang nanya juga. Nggak kerasa kita udah ada di penghujung acara pada webinar kali ini. Demikian sih demi sesi dari acara malam ini. Sebelum aku tutup acara ini, jangan lupa untuk mengisi presensi terlebih dahulu yang ada di kolom chat. Ini kepada Dr. Anang Wahyu, ada apa ya? Mau menanggapi apa mungkin? Boleh untuk bicara dengan Dr. Yunias? Baik Bapak. Dr. Yunias, dipersilahkan. Halo, selamat malam Dr. Yunias. Selamat malam, Dr. Anang. Ya, kabar baik-baik di Luwuk, Sulawesi Tengah. Psikiater dari Sulawesi. Semoga sukses ya di sana. Ya, dokter. Ya, bagus materinya, dokter. Memang saya melihat untuk tentang mahasiswa bagus sekali tentang ya. Saya sih nggak bertanya, cuman bagus untuk materinya karena di sini belum ada sesi untuk tatap muka mahasiswa. Memang saya setiap 6 bulan sekali mengajar di Akper keperawatan. Itu jadi untuk tip-tipnya memang oke, mantap sekali.
Jadi untuk kedepannya mungkin bisa diterapkan di Sulawesi Tengah, terutama Kabupaten Banggai Luwu, Sulawesi Tengah. Selamat mengabdi, Dokter Ana. Ya, terima kasih dokter. Hanya itu yang saya sampaikan. Untuk kita ketemu lagi untuk sesi yang akan datang dan kita masih bertemu untuk silaturahmi. Mungkin adik-adik yang daerah Sulawesi bisa loh konsultasi ke Dokter Anang. Lewat online kan bisa ya, Dokter? Ya, bisa ada. Ya, memang banyak kasusnya seperti ini. Memang banyak, cuman masalah budaya yang berbeda antara di sana di Jawa dengan di Sulawesi ya. Memang berbeda. Terutama budaya untuk mahasiswanya. Jauh sekali memang. Ya, memang untuk pemberani iya, tapi juga masalah untuk yaitu tadi kemampuan diri yang kurang yang paling banyak saya lihat. Seperti menyelesaikan yang harusnya bisa diselesaikan ditunda-tunda yang dalam sesi pertanyaan terakhir tadi itu. Itu yang saya lihat memang kemampuan diri dari kepribadian itu yang paling menonjol. Itu. Terima kasih. Hanya itu Dr. Yunas yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Dokter Ana. Ya. Terima kasih panitia dan para peserta ya yang setia sampai di akhir sesi. Lalu untuk Mbak Aulia dan Mbak Naswa dan semua panitia. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Anang atas tanggapan dan masukannya. Untuk selanjutnya, aku ingetin lagi buat peserta, jangan lupa buat isi presensi dan post-test ya yang ada di kolom chat. Sembari menunggu sambil ngerjain post-test, mungkin bisa ditutup dulu ya untuk acara pada malam ini biar gak malam banget. Saya Aulia Roksadi selaku MC dan Naswa selaku moderator. Juga Pak segenap panitia acara malam ini, aku ucapin maaf yang sebesar-besarnya. Jika terdapat kekurangan dalam acara malam ini, mohon dimaafkan. Terus juga terima kasih buat teman-teman yang udah nyempetin hadir dengan segenap keantusiasannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Teman-teman yang udah ngisi presensi boleh untuk meninggalkan Zoom ya teman-teman. Terima kasih. Makasih juga buat dokter yang telah hadir pada kesempatan webinar pada kali ini. Terima kasih. Terima kasih, Jenny. Terima kasih dokter. Terima kasih teman-teman. Untuk sertifikatnya nanti kami akan kirimkan lewat grup ya teman-teman. Untuk Dokter Yunia Setiawati, di sini kami akan memberikan sertifikat sekaligus dokumentasi untuk penyerahan sertifikat ya dokter ya? Iya, biasanya ada itu ya. Iya dokter. Iya. Baik, untuk panitia boleh share screen sertifikatnya untuk dokumentasi lalu dipin Dokter Yuniasnya juga. Panitia Dokter Yuniasnya, nah baik. MC-nya juga boleh dipin ya panitia untuk didokumentasikan terlebih dahulu. Oke, baik. Baik, saya mulai untuk dokumentasinya ya. 1, 2, 3. Oke, saya sekali lagi ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih dokter atas materinya pada hari ini. Materinya sangat bagus sekali untuk kami para mahasiswa dokter ya. Dan terima kasih juga untuk para teman-teman yang sudah bergabung pada hari ini. Ya, terima kasih. Jenny, sukses untuk adik-adik ya. Baik dokter, terima kasih. Untuk Dokter Yunias,
boleh meninggalkan Zoom juga. Peserta jangan lupa isi presensi sama post-test ya, itu penting banget buat awarding, nanti bakal ditransfer money buat kalian. Makasih. Apa nggak?